Nama suami Puan Maharani muncul di skema konsorsium korupsi BTS Menkominfo. Mahfud segera lapor Presiden untuk ambil tindakan hukum. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Kalau memang betul-betul ini mengalir ke partai politik, saya ingin melihat dan mengawal nanti partai politik itu dibubarkan karena menerima dana aliran dari sebuah tindak pidana, apalagi korupsi. Gitu. Biar besok lagi partai-partai ini berhati-hati gitu. Jadi ini saya akan ambil momentum ini, saya kawal betul dan saya ingin melihat kalau gambarannya nanti sampai sebenarnya saya Fani berdebat-debat itu setelah clue saya karena saya sudah punya gambaran itu kapan ini meledaknya kan sebenarnya kan gitu. Nah, bahkan sampai saya target tertinggi saya kalau memang ada partai politik yang menerima aliran dari hasil korupsi partai apapun, saya akan kerja untuk dibubarkan biar jadi pengingat kita semua bagi pentolan-pentolan partai politik, bagi politisi, jangan korupsi lagi karena Anda akan dibubarkan. Dengan jumlah yang begitu besar dari proyek yang 10 triliun jadi 8 triliun kerugian negara, tentu kita akan mencari kemana saja uang-uang ini beredar seperti itu. Jadi kita tetap melibatkan pihak lain, menggandeng pihak lain dalam rangka tadi untuk memperjelas aliran dana-dana tersebut sampai kemana pihak mana saja. Seringkali memang terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik itu juga digunakan untuk pendanaan politik. Ada kasus-kasus yang memang sudah diputus oleh pengadilan bahwa memang ada aliran kepada partai. Nah, untuk kasus Menkominfo ini tentu kita harus menunggu informasi dari Kejaksaan Agung di dalam melakukan penelusuran harta hasil kejahatannya mengalir sampai mana saja dan kemudian kita akan mengikutinya nanti di persidangan. Suami Puan Maharani, Hapsoro Sukmono Hadi disebut-sebut dalam konsorsium korupsi BTS. Mahfud MD telah melaporkan hal ini ke Presiden. Pelaksana Tugas atau PLT Menkominfo Mahfud MD buka suara perihal beredarnya skema konsorsium korupsi BTS. Skema konsorsium kasus korupsi BTS Kominfo itu disebut-sebut melibatkan suami Ketua DPR RI, Puan Maharani beserta elit partai lainnya. Menko Polhukam Mahfud MD yang saat ini merangkap sebagai PLT Menkominfo mengatakan, dirinya telah melaporkan sejumlah temuan dalam kasus korupsi BTS itu ke Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, semuanya akan terjawab melalui proses hukum yang sedang berjalan. Mahfud menyerahkan segala proses hukum terkait dugaan korupsi BTS, beserta skema konsorsium di dalamnya, kepada KPK dan Kejagung. Dalam skema konsorsium itu, tertera dua nama lainnya yang diduga turut menikmati aliran dana korupsi, yaitu Johnny G. Plate, mantan Menkominfo. Beredar di media sosial, bahwa sosok kader Nasdem, berinisial JGP alias Johnny G. Plate tidak sendirian menikmati uang korupsi kasus BTS di Kemenkominfo. Nama yang pertama yang muncul disebut-sebut berinisial HPS atau yang diduga Happy Hapsoro. Ia merupakan suami dari Ketua PDIP, Puan Maharani. Kabar yang beredar dalam unggahan Twitter @demitisbek itu, HPS menjadi vendor panel surya yang merupakan paket dari pengadaan BTS Kemenkominfo. Selanjutnya, nama kedua yang muncul berinisial TRG, atau yang diduga Sakti Wahyu Trenggono. Ia merupakan mantan Wakil Menteri Pertahanan, yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam video skema konsorsium korupsi BTS 4G Menkominfo, TRG adalah juragan Tower BTS se-Indonesia, dengan menjadi komisaris PT Tower Bersama Terbuka. Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh menegaskan,
bahwa pihaknya siap mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan Kejagung. Ia bahkan meminta agar Jaksa Agung mengusut tuntas kasus ini. Namun dalam video skema konsorsium korupsi BTS 4G Menkominfo itu, Jaksa Agung dipredikasi akan tebang pilih karena ST Burhanuddin adalah adik kandung TB Hasanuddin yang merupakan politisi PDIP. Sementara itu, dalam perkara tersebut, pihak kejaksaan telah menetapkan sebanyak 7 orang tersangka. Mereka masing-masing berinisial AAL, GMS, YS, MH, IH, JGP, dan WP. Adapun kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi itu mencapai 8 triliun rupiah. Ya, yang pertama saya melihat ada mental memanfaatkan jabatan ya, atau bisa dikatakan aji mumpung berkuasa, menggunakan kekuasaan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Ada mental seperti itu ya. Buktinya ketika berkuasa kemudian membuat peraturan untuk mengarahkan agar perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memenangkan tender, kemudian ada markamnya. Jadi kita melihat mental aji mumpung ketika berkuasa, memupuk kekayaan pribadi itu belum hilang dari para pejabat publik kita. Yang kedua, saya melihat ketika korupsi itu dilakukan secara berjamaah, pihak-pihak yang harusnya melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan itu juga tidak berfungsi secara efektif, ya, sehingga pihak-pihak pengawasan eksternal lah yang kemudian melakukan koreksi. Jadi pengawasan internal seperti misalnya yang seharusnya dilakukan oleh inspektorat atau inspektorat jenderal atau satuan pengawas internal itu tidak efektif untuk melakukan pencegahan, melakukan pembinaan dan juga fungsi konsultasi untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan hukum termasuk permasalahan korupsi. Kenapa fungsi pengawasan internal tidak efektif? Karena biasanya korupsi-korupsi yang besar seperti ini melibatkan pejabat tertingginya, sehingga bagi fungsi pengawasan internal yang berada di bawah kekuasaan pejabat tertinggi maka tidak punya peluang untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif. Ya, yang ketiga saya melihat juga dalam konteks korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, ya, termasuk mereka-mereka para pejabat publik yang juga rangkap jabatan di partai politik, tidak menutup kemungkinan memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk pendanaan politik. Ya, meskipun itu semua harus dibuktikan di muka sidang soal aliran, apakah ada aliran dana atau tidak. Tetapi dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi misalnya dilakukan oleh kepala daerah, itu memang ada kebutuhan untuk mengumpulkan pendanaan politik. Untuk apa? Kalau misalnya dalam konteks kepala daerah, ya pertama mengembalikan modal, yang kedua untuk kontestasi berikutnya baik di legislatif maupun eksekutif, yang ketiga untuk kebutuhan operasional dari partai. Ada kasus-kasus yang seperti itu dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi. Itu khas sekali